Halo semuanya, selamat datang di channel Mas Bre. Channel yang bakal ngebahas soal isu dan fakta yang terjadi di dunia kita. Emang ada apa sih dengan dunia? Langsung aja kita ke pembahasannya. Hari ini kita bakal bahas soal isu internasional yang lagi rame. Pernyataan Presiden kita, Prabowo Subianto, soal two-state solution atau solusi dua negara. Salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka. Apa sih maksudnya dan kenapa ini penting? Dan gimana sejarah istilah ini muncul? Mari kita ulik bareng-bareng. Baru-baru ini Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Presiden terpilih 2024 yaitu Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya terkait konflik Israel-Palestina. Dalam sebuah forum internasional, Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia mendukung two-state solution atau solusi dua negara sebagai jalan damai yang adil dan permanen bagi kedua belah pihak. Ia menekankan pentingnya kedaulatan Palestina, keamanan bagi warga Israel, dan perlunya perdamaian global yang berbasis pada keadilan dan kemanusiaan. Pernyataan ini langsung mendapat perhatian dunia internasional dong, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jadi apa sih two-state solution? Sederhananya, ini adalah usulan agar konflik antara Israel dan Palestina diselesaikan dengan membentuk dua negara merdeka. Yang pertama, negara Israel yang sudah ada sejak 1948. Yang kedua, negara Palestina yang mencakup wilayah tepi barat atau West Bank, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Artinya, kedua negara diakui secara resmi dan hidup berdampingan dalam damai, dengan batas wilayah yang jelas. Gagasan ini banyak didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Uni Eropa, dan sebagian besar negara di dunia. Tapi tentu, realisasinya jauh dari mudah. Persoalan batas wilayah, status Yerusalem, keamanan, hingga pemukiman ilegal masih menjadi sumber konflik. Lalu dari mana asal-usul gagasan two-state solution ini? Oke, kita masuk ke bagian kedua. Semua berawal dari sejarah panjang di Timur Tengah. Mari kita kilas balik terlebih dahulu. Pada tahun 1917, Deklarasi Balfour, pemerintah Inggris menyatakan dukungannya untuk rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina, yang saat itu masih di bawah kekuasaan Ottoman. Ini memicu ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab di wilayah itu. Tahun 1947, Resolusi PBB 181. Setelah Perang Dunia II dan Holocaust, PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu negara Yahudi dan negara Arab. Yerusalem dijadikan wilayah internasional. Namun, rencana ini ditolak oleh negara-negara Arab, dan terjadi perang antara Israel dan koalisi Arab. Tahun 1948, Deklarasi Negara Israel. Israel mendeklarasikan kemerdekaan. Negara-negara Arab langsung menyerang. Palestina tidak pernah membentuk negara sendiri. Akibatnya, ratusan ribu warga Palestina terusir dari rumah mereka. Inilah yang disebut Nakba atau malapetaka. Di tahun 1967, Perang 6 Hari. Israel merebut wilayah tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Dan sejak saat itu, wilayah-wilayah ini menjadi sumber konflik utama. Di tahun 1993, Kesepakatan Oslo. Inilah momen penting. Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO sepakat untuk mengakui satu sama lain dan mulai merancang jalan menuju two-state solution. Namun kesepakatan ini runtuh akibat kekerasan, ekstremisme, dan ketidakpercayaan. Meskipun terdengar ideal, implementasi two-state solution punya banyak tantangan. Tantangan pertamanya adalah pemukiman ilegal. Israel terus membangun pemukiman di wilayah tepi barat yang seharusnya jadi bagian negara Palestina. Ini melanggar hukum internasional dan mempersempit wilayah Palestina. Yang kedua, status Yerusalem. Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya, sementara Palestina ingin Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka. Yerusalem adalah kota suci tiga agama, jadi isu ini sangatlah sensitif. Yang ketiga, keamanan. Israel khawatir kalau negara Palestina terbentuk, itu bisa digunakan kelompok militan untuk menyerang mereka. Sebaliknya, Palestina hidup di bawah blokade dan pendudukannya membuat kehidupan sangat sulit. Yang keempat, politik dalam negeri.
Di kedua belah pihak, kelompok-kelompok ST menolak kompromi. Pemerintahan yang berganti-ganti juga menyulitkan negosiasi jangka panjang. Nah, dalam konteks ini, pernyataan Prabowo sangat penting. Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Pernyataan Prabowo menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi jembatan perdamaian, bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga di panggung dunia. Itulah tadi penjelasan lengkap soal pernyataan Prabowo dan sejarah two-state solution. Isu ini sangatlah kompleks, sensitif, tapi sangat penting untuk masa depan dunia. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.